Hari Raya Idul Adha diwarnai kebakaran hebat di kawasan Perumnas Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ribuan jamaah haji mulai melontar jumrah setelah melaksanakan wukuf di Arafah. Seekor sapi mengamuk saat akan dibawa ke tempat pemotongan hewan. Halo, selamat siang pemirsa, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Ayo siang kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda siang hari ini. Namun selain informasi seputar Hari Raya Kurban, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lain yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan informasi pertama ada rekan saya Lovi Anadian. Lovi, silakan. Baik, terima kasih Fandi. Selamat Lebaran dan juga pemirsa, semoga Anda tetap hikmat walaupun merayakan Lebaran Idul Adha hari ini di tengah pandemi. Pemirsa, suasana malam Idul Adha di Kelurahan Pekan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara dini hari terjadi aksi tawuran puluhan remaja. Dan selain itu peringatan Hari Raya Idul Adha juga diwarnai dengan kebakaran hebat yang melanda 7 unit ruko di Klender, Jakarta. Semuanya kami rangkum dalam Anyus Siang selengkapnya. Peringatan Hari Raya Idul Adha diwarnai kebakaran hebat yang melanda 7 unit rumah toko yang berada di kawasan Perumnas Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur dini hari tadi. Salah seorang pegawai bahkan menangis histeris lantaran sempat terjebak di dalam ruko saat api berkobar hebat. Kobaran api dengan cepat melahap 7 unit rumah toko yang berada di kawasan Perumnas Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pagi tadi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyambar ke bangunan lainnya. Titik api yang berada di bagian dalam ruko sempat menyulitkan proses pemadaman. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur harus menjebol pintu ruko untuk menggapai titik api. Bahkan salah seorang pegawai menangis histeris lantaran sempat terjebak di dalam ruko saat api berkobar hebat. Tadi gimana Bu? Awalnya gimana Bu? Tadinya masak, tahu-tahu ada asap aja. Saya dilihat udah ada api dan saya udah panik aja saya Bang. Udah habis semua dah. Nggak tahu dari konsep, nggak tahu dari mana, tahu-tahu api udah banyak aja. Saya di dalam, udah lari aja nggak. Asal dari toko Ibu apa bagaimana? Dari toko. Oh, Dari toko. Api yang sempat berkobar hebat akhirnya berhasil dipadamkan petugas 1 jam kemudian setelah 17 unit damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Yang terbakar, apa bakar? Terbakar toko-toko ya, toko-toko elektronik dan toko minuman. Itu berapa ruko Pak ya? Tadi kan udah datang, itu baru satu toko minuman, katanya itu masih minuman keras. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun dugaan awal api berasal dari ruko penjual miras karena hubungan arus pendek listrik. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus melaporkan. Suasana malam Idul Adha di Kelurahan Pekan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara dini hari tadi terjadi aksi tawuran puluhan remaja. Para remaja ini saling serang menggunakan petasan di tengah alunan takbir. Puluhan remaja Kelurahan Pekan Labuan ini saling lempar petasan, batu, dan molotov di Jalan Yongpana Hijau, Medan Marelan dini hari tadi. Kedua kubu remaja ini terlibat tawuran di tengah alunan takbir perayaan Idul Adha di Jembatan Tugu Senonang penghubung Kecamatan Medan Labuan dan Medan Marelan. Diduga aksi tawuran remaja terjadi merupakan buntut dari balas dendam. Warga akan pulang ke rumah usai bekerja harus menunggu selama 2 jam di sekitar jembatan karena tidak dapat melintasi jembatan. Udah meresahkan lah. Itu mau pulang kerja ya kan, pulang kerja. Jadi nggak bisa pulang gara-gara ini. Mau lewat ke dalam Bang? Mau lewat ke dalam ya? Mau lewat ke dalam? Udah sering tawuran ini Bang? Sering lah. Sering ya? Biasanya gara-gara apa nih Bang? Kalau itu kita nggak tahu. Nggak tahu. Tanpa sebabnya? Anak-anak. Aksi tawuran berhenti setelah petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuan tiba. Warga berharap polisi serius dalam menangani masalah tawuran remaja yang sangat merugikan masyarakat dan mengganggu ketentraman.
Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Meski dianjurkan melaksanakan sholat Idul Adha di rumah di tengah PPKM darurat, puluhan warga Jatinegara nekat melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan sholat Id di dalam rumah. Ratusan warga Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur melaksanakan sholat Idul Adha pagi tadi. Warga menggelar sholat di ruas Jalan Basuki Rahmat, tepatnya di titik penyekatan PPKM darurat. Tanpa mengindahkan jarak antar jemaah, warga salat dengan cukup rapat. Warga pun berpendapat sudah sesuai protokol kesehatan. Sebelumnya, pemerintah telah menyerukan tidak ada sholat berjamaah di tengah PPKM darurat. Upaya ini diambil guna menekan lonjakan angka positif COVID-19. Kegiatan sholat Idul Adha supaya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Jadi kegiatan sholat Idul Adha-nya tetap dilakukan, tapi dilaksanakan di mana? Di rumah masing-masing. Sementara untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban, pemerintah menegaskan tidak boleh ditonton warga. Proses penyembelihan hanya boleh dilakukan oleh panitia dan langsung dibagikan kepada penerima dengan diantar langsung dari rumah ke rumah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemerintah telah melarang kegiatan sholat Idul Adha berjamaah di wilayah zona merah pada masa pandemi COVID-19. Namun wilayah Kabupaten Sidoarjo dalam kondisi zona merah tetap menggelar sholat Idul Adha berjamaah, ditambah warganya tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Suasana sholat Idul Adha warga Gingas, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur dilakukan di lapangan udara terbuka. Kondisi wilayah Sidoarjo berada di wilayah zona merah dengan jumlah warga yang terpapar COVID dan meninggal dunia akibat COVID cukup tinggi. Pihak Satgas COVID setempat telah menginstruksikan agar warga melakukan sholat Id di rumah bersama keluarga. Namun instruksi tersebut dilanggar. Ironisnya warga melakukan sholat Idul Adha bersama dengan tidak memperhatikan aturan protokol kesehatan. Ratusan jamaah melakukan sholat tanpa jaga jarak. Bahkan di antara jamaah sengaja melepas masker meski dalam kondisi sholat yang berdekatan. Meski di antara warga banyak yang merasa was-was dan khawatir dalam melakukan sholat bersama, namun mereka tetap melakukannya dengan alasan menjalankan ibadah. Ribuan jamaah haji mulai melontar jumroh setelah melaksanakan wukuf di Arafah. Siang ini atau pagi waktu setempat, jemaah akan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjidil Haram. Dan bagaimana pelaksanaan ibadah haji tahun ini sudah bergabung bersama kami ada salah satu jemaah haji asal Indonesia, ada Pak Nurudin. Assalamualaikum Pak Nurudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi jemaah Indonesia saat ini di sana Pak Nurudin? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kondisi jamaah secara umum untuk program haji kita tahun ini alhamdulillah semua lancar-lancar. Prokesnya benar-benar ketat dan ini bisa dilihat di belakang saya bahwa kita baru keluar dari melontar Jumratul Aqabah ya. Yang setelah kemarin kita wukuf hari Senin setelah zuhur kita wukuf. Kemudian jam 9 malam kita bergerak menuju Musdalifah. Di situ kita mabit sekitar 4-5 jam. Kemudian sebelum subuh kita sudah ada di tenda Mina. Dan ini kita baru pulang dari melontar Aqabah. Ya. Alhamdulillah sudah separuh dari ritual haji sudah kita laksanakan Ibu. Baik. Alhamdulillah sudah melakukan rangkaian ibadah lempar jumroh juga untuk saat ini. Nah, setelah lempar jumroh, kegiatannya apa lagi di sana? Setelah melontar Jumratul Aqabah, tinggal kita menyempurnakan tawaf dan sa'i ifadah. Kemudian setelah itu, nanti malam kita akan kembali ke Mina untuk mabit tanggal 11 dan 12. Kemudian
melontar untuk tanggal 11 dan 12 juga, melontar 3 Jamarot. Dan nanti tanggal 12 Zulhijjah atau tanggal 22 Juni, insya Allah rangkaian haji kita selesai. Dan kebetulan agensi kami yang memberangkatkan kami haji, maksudnya travel lewat kita berhaji, itu programnya nafar awal, yaitu keluar tanggal 12 Zulhijjah. Ada sebagian agensi keluar tanggal 13 Zulhijjah atau nafar sani, yaitu tanggal 23 Juni. Dan kondisi jamaah Indonesia alhamdulillah sehat walafiat. Kurang lebih kita ada 500 orang dari 60.000 kuota. Mungkin sekitar 500 dari warga Indonesia, baik dari KBRI maupun KJRI, juga tenaga ekspatriat atau TKI dan TKW kita yang bekerja di negara Saudi Arabia, berasal dari kota Mekah, Riyadh, Jeddah, Dammam, dan sebagainya. Baik, dari rangkaian yang tadi Anda sebutkan, Pak Nurudin, ini sepertinya memang jamaah Indonesia juga di sana tidak melakukan sholat Id ya? Apakah betul? Kalau kita yang melaksanakan haji, kita tidak bisa mengikuti sholat Idul Adha. Seandainya telah melontar, laksanakan tawaf ifadah, dan kebetulan di Masjidil Haram lagi sholat Id, mereka bisa ikut sholat Id sekaligus setelah tawaf ifadah dan sa'i. Tapi kalau program dari travel lewat kita berhaji tidak ada untuk sholat Idul Adha. Baik, untuk jemaah haji sendiri tidak melakukan sholat Idul Adha. Baik, banyak yang rindu dengan Tanah Suci ini Pak Nurudin. Bisa diceritakan tidak, bagaimana sih suasana saat ini di sana? Apakah memang ada yang berbeda begitu di tengah pandemi ini? Kalau secara umum di kota Saudi, alhamdulillah sudah mulai berangsur agak normal, di mana ketika sholat tetap masih menggunakan jarak. Tetapi beberapa bulan yang lalu itu kita belum bisa menemukan Al-Quran di dalam masjid karena tidak boleh menggunakan Al-Quran di dalam masjid. Tapi setelah Id, alhamdulillah sudah ditaruh Al-Quran, sudah boleh itikaf di masjid, sudah boleh membuka majelis di masjid. Itu karena memang kita sebagai penduduk pendatang di negara Saudi, juga warga Saudi sendiri, taat dengan aturan pemerintah. Vaksin alhamdulillah sudah 2 kali, hampir semua warga Saudi sudah vaksin 2 kali, termasuk kita yang jamaah haji tidak boleh berhaji kalau belum 2 kali vaksin. Baik, Pak Nurudin, ini tahap rangkaian ibadah haji, begitu setelah lempar jumroh ini juga ada tahalul. Nah, apakah pada saat tahalul ini mengundang kerumunan juga di sana? Maaf, suara banyak. Kenapa, Bu? Baik, untuk rangkaian tahalul sendiri, apakah sempat ada kerumunan? Bagaimana pembatasan jarak di sana? Untuk tahalul, kalau tahun-tahun sebelumnya, itu ketika kita habis melontar Aqobah, di depan itu banyak sekali salon-salon tempat kita tahalul. Tapi saat ini tidak boleh tahalul kecuali di maktab kita tempat berhaji. Di situ disediakan salon-salon di dalam maktab. Pastinya dengan prokes yang sangat ketat. Masker tidak boleh dilepas. Kalau kita sampai melepas masker, kita bisa kena denda kurang lebih 4 juta atau 1.000 real. Nah, ini polisi-polisi terus berjaga untuk melihat orang-orang yang tidak menggunakan masker ataupun yang tidak taat aturan. Baik, aparat juga banyak yang berjaga di sana, begitu ya. Sanksi yang cukup ketat begitu. Aparat hampir jumlahnya sama dengan jamaah haji ya. Di mana-mana aparat banyak sekali diturunkan oleh pemerintah Saudi, memang semata-mata untuk menjaga juga beberapa orang yang ingin haji ilegal. Karena haji tahun ini, kalau perlu kami sampaikan, tidak ada yang tidak resmi. Biaya haji paling murah ya, Ibu, kurang lebih 54 juta, paling murah. Paling mahal itu sampai 80 juta harga izinnya. Jadi orang yang berhaji 60.000 orang ini tidak ada yang tidak resmi. Seperti itu.
Baik ya, Pak Nurudin, sepertinya Anda juga di sana menetap cukup lama, begitu sebagai jemaah haji asal Indonesia. Ada pesan khusus tidak yang ingin disampaikan kepada keluarga di tanah air, Pak Nurudin? Pastinya saya melihat berita keadaan kita di Indonesia saat ini sangat menyedihkan. Tingkat COVID yang mulai terus melonjak. Saya berharap keluarga di rumah dan mungkin warga Indonesia mendengarkan untuk tetap menjaga jarak, ikuti peraturan pemerintah. Jangan takut untuk vaksin, silahkan vaksin, jangan takut. Jangan tergiur dengan berita-berita hoax tentang vaksin. Baik. Vaksin insya Allah sehat walafiat. Baik. Terima kasih banyak Pak Nurudin, jemaah haji asal Indonesia yang berkesempatan menunaikan ibadah haji di sana. Semoga sehat selalu dan menjadi haji yang mabrur, Pak Nurudin. Terima kasih. Amin, amin. Saya mohon maaf sebelumnya, Bu. Pemirsa, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sholat Id di berbagai daerah membatasi kapasitas jemaahnya. Di Gianyar, Bali dibatasi 30%, di Palangkaraya 50%. Takbir berkumandang, umat muslim di Gianyar, Bali menjalani sholat Idul Adha di Masjid Al-Ala, Gianyar. Para jemaah yang datang harus lolos cek suhu tubuh, kemudian diwajibkan untuk mencuci tangan di air mengalir. Para jemaah yang dapat melaksanakan sholat Idul Adha pun dibatasi, hanya 30% dari kapasitas masjid. Petugas pun berjaga demi kelancaran proses sholat dan memantau protokol kesehatan. Hari Idul Adha kita mengerahkan personil sekitar 300 orang, yaitu ada tersebar di seluruh lokasi, baik itu ada pelaksanaan sholat maupun tidak. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, umat muslim berdatangan ke sejumlah masjid, salah satunya di Masjid Kampus Salahuddin UPR. Protokol kesehatan ketat seperti cek suhu tubuh dan cuci tangan di air mengalir harus dilakukan jemaah. Jumlah jemaah yang melaksanakan sholat Id dibatasi hanya 50% dari kapasitas masjid. Di Medan, Sumatera Utara, jemaah Masjid Raya Al-Mashhun Medan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum masuk ke areal masjid, jemaah diperiksa suhu tubuh, mencuci tangan, dan memasuki bilik disinfektan. Kapasitas pun dibatasi. Tapi tahun ini kelihatannya tidak kan? Nah itu dia. Itu sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan tadi. Saat ini kota Medan sendiri masuk kepada zona oranye. Penyebaran COVID-19 dengan jumlah kasus konfirmasi sebanyak 21.974, meninggal 660, serta sembuh sebanyak 18.174. Tim kontributor iNews melaporkan. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, warga menggelar sholat Idul Adha di depan rumah. Jamaah yang diperbolehkan datang hanya warga perumahan setempat. Sholat Idul Adha digelar warga perumahan Geraha Bukit Raya, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat di depan rumah. Warga sudah antusias sejak pagi untuk menggelar salat berjamaah. Jemaah yang boleh mengikuti sholat di tempat ini hanya warga setempat karena salat digelar di depan rumah masing-masing. Alhamdulillah ya, di masa pandemi ini kami masih bisa melaksanakan sholat Id. Walaupun dilaksanakannya depan rumah kami, di halaman rumah. Karena melihat kondisi saat ini, kami takut untuk sholat di masjid atau di lapangan yang banyak kerumunan. Sebelum melaksanakan sholat, berbagai protokol kesehatan juga diterapkan, termasuk memakai hand sanitizer. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sapi kurban mengamuk dan kabur saat akan disembelih. Informasinya akan hadir sesaat lagi bersama rekan saya, Fandi Hasib.